Hai semuanya, perkenalkan nama saya Asyidewi Rosalina dengan NIM 220512144001 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah komputer. Untuk pembahasannya terdiri dari 4 poin, yaitu 1. Pengertian, 2. Penggolongan komputer, ketiga sejarah komputer, dan keempat adalah perkembangan komputer. Yang pertama adalah pengertian komputer. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Terdapat 3 elemen komputer, yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga brainware atau perangkat manusia. Yang pertama adalah definisi hardware atau perangkat keras komputer, merupakan suatu perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh oleh indera manusia. Perangkat tersebut membentuk satu kesatuan sehingga dapat berfungsi berdasarkan penggunaannya. Contohnya seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, motherboard. Hardware sendiri umumnya dibagi menjadi 4 bagian, yang diantaranya adalah 1. Input device, kedua output device, ketiga processing device, yang keempat adalah storage device. Yang kedua adalah definisi dari software atau perangkat lunak komputer, adalah perangkat komputer yang secara fisik tidak dapat dilihat dan disentuh oleh indera manusia. Perangkat lunak secara umum disebut juga sebagai perangkat komputer yang berisi perintah atau instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Contohnya seperti Mozilla Firefox, Microsoft Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Paint software. Software dibedakan menjadi beberapa macam, misalnya seperti 1. Operating system, kedua program aplikasi, ketiga utility program, yang keempat programming language. Yang ketiga adalah definisi dari brainware atau perangkat manusia, adalah manusia atau pengguna yang menggunakan perangkat komputer, baik perangkat keras komputer maupun perangkat lunak. Pengguna komputer umumnya dibagi menjadi 4 macam, yang diantaranya 1. Programmer, kedua sistem analis, ketiga administrator, dan keempat operator. Berikutnya adalah pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengelola berbagai macam data seperti angka, suara, dan gambar. Yang kedua, menurut Robert H. Brismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang ketiga, menurut V.C. Hamasher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output yang berupa informasi. Yang kedua, penggolongan komputer. Penggolongan komputer berdasarkan data yang diolah, yaitu komputer analog. Komputer ini dirancang khusus untuk mengukur dan melakukan perhitungan aritmatika angka, di mana angka direpresentasikan dalam jumlah fisik. Output yang dihasilkan perangkat analog juga berupa grafik atau sinyal. Kelebihannya menggunakan komputer analog yaitu dapat menunjukkan hasil dengan cara yang sederhana dan waktu yang singkat. Kelemahannya adalah akurasi dan fleksibilitas pengguna yang kurang, sehingga bisa memunculkan hasil yang berbeda dalam setiap pengukuran. Adapun beberapa contoh komputer analog dalam kehidupan sehari-hari seperti thermometer, voltmeter, dan seismometer. Selanjutnya adalah komputer digital. Komputer digital merupakan komputer yang bekerja untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lainnya. Kelebihan komputer digital memiliki sistem penyimpanan internal yang lebih besar dan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Selain data yang dihasilkan lebih akurat, komputer digital juga lebih fleksibel, serbaguna, dan mudah digunakan. Kekurangannya adalah komputer digital mengkonsumsi lebih banyak energi sehingga menghasilkan lebih banyak panas. Jenis komputer digital merupakan jenis komputer yang bisa dapat digunakan masyarakat sehari-hari saat ini, seperti komputer pribadi, yaitu laptop,
notebook, desktop, kalkulator, dan mesin ATM. Selanjutnya adalah komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Komponen komputer hybrid lebih kompleks sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Kelebihan komputer hybrid memiliki kecepatan yang tinggi dan hasil yang lebih akurat dibanding kedua jenis komputer sebelumnya. Kekurangannya adalah penggunaan komputer hybrid cenderung lebih rumit dan diperlakukan pengetahuan lengkap tentang perangkat lunaknya. Selain itu, penggunaan komputer hybrid hanya dapat digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Contoh komputer hybrid yang biasa digunakan di berbagai industri, misalnya mesin dispenser di SPBU, mesin elektrokardiogram untuk pemeriksaan dan perekaman aktivitas listrik jantung, mesin monitoring, mesin produksi di pabrik, dan sebagainya. Yang kedua adalah penggolongan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, komputer untuk tujuan khusus atau special purpose komputer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus, yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Yang kedua adalah komputer untuk tujuan umum atau general purpose komputer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan masalah bermacam-macam masalah. Dapat digunakan program yang macam-macam untuk menyelesaikan jenis permasalahan-permasalahan yang berbeda. General purpose komputer dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda, misalnya aplikasi bisnis, teknik, pendidikan, pengolahan data, permainan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penggolongan komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Yang pertama adalah komputer mikro atau mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan jenis komputer yang menggunakan sistem mikroprosesor sebagai unit proses data utamanya atau bagian CPU-nya. Jenis komputer yang dimasukkan ke dalam mikrokomputer antara lain komputer desktop, laptop, netbook, ultrabook, konsol game, smartphone, tablet, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah komputer mini atau mini komputer. Mini komputer ini pada umumnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Pada dasarnya, mini komputer ini tidak didesain untuk satu pengguna saja atau biasa disebut dengan single user. Biasanya mini komputer digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk tujuan tertentu. Contohnya perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sering menggunakan mini komputer untuk dapat memantau proses produksinya. Yang ketiga, komputer kecil atau small computer. Small computer disebut juga dengan small computer scale mainframe computer. Small computer sekarang kebanyakan menggunakan sistem multi-program, multi-processing, dan virtual storage, serta bersifat multi-user dengan jumlah terminal sampai ratusan buah. Small komputer juga mempunyai banyak terminal dan peralatan input dan outputnya. Yang keempat, komputer menengah atau medium komputer. Medium komputer disebut juga dengan medium scale mainframe komputer. Medium komputer dapat mempunyai sejumlah besar dan bermacam-macam alat inputan atau output. Biasanya medium komputer digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputernya. Terminal-terminal dapat menggunakan mikrokomputer atau mini komputer untuk penerapan konsep distribusi data processing, yaitu terminal selain dapat berhubungan dengan komputer pusat, tetapi dapat juga berdiri sendiri. Yang kelima adalah komputer besar atau large computer. Large computer disebut juga dengan large scale mainframe computer karena bentuk fisiknya besar, seperti lemari. Karena kecepatan dan besarnya memori komputer ini memungkinkan secara efektif menerapkan sistem team sharing. Ratusan pemakai dapat menggunakan komputer ini serentak dari terminal masing-masing pada saat bersamaan. Komputer ini juga digunakan di perusahaan-perusahaan yang besar. Misalnya perusahaan penerbangan yang mempunyai ratusan kantor cabang tersebar. Tiap kantor cabang mempunyai terminal dihubungkan dengan pusat komputernya. Yang keenam adalah komputer super atau superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang paling kuat dan juga komputer paling canggih. Komputer ini mampu melakukan triliunan perintah dalam setiap detiknya. Para pengguna superkomputer ini biasanya oleh sebuah organisasi besar yang bertugas untuk tujuan tertentu. Pembahasan ketiga adalah sejarah komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner.
Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem George Boole, kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Dalam bahan ajar modul tema 16, Dunia di Ujung Jari, dijelaskan bahwa matematikawan Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karyanya Difference Engine No. 1. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai bapak komputer. Sejarah perkembangan komputer hingga saat ini telah mengalami perluasan bentuk hingga menjadi portabel seperti laptop dan memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai berbagai tujuan. Selanjutnya adalah perkembangan komputer. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi militer. Kemudian komputer Atanasov Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Contoh dari komputer generasi pertama adalah IBM 705 untuk industri yang dibuat pada tahun 1959 dan IBM 701 sebagai komputer komersial dalam waktu kurang besar yang dibuat pada tahun 1953. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, komponennya adalah tabung hampa udara, yang kedua adalah tipe mudah panas, yang ketiga prosesnya terbilang kurang cepat, yang keempat kapasitas penyimpanan masih kecil, yang kelima, ukuran fisik masih terbentuk cenderung besar. Yang keenam, penggunaan data listrik yang juga besar. Yang ketujuh, orientasi pada aplikasi bisnis. Yang kedelapan, penyimpanan data pada silinder magnetik. Selanjutnya adalah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Dimulai ketika transistor mengganti tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai berkembang dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga memiliki kemampuan proses real time dan team sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic type-nya yang sudah terbentuk removable disk. Contoh komputer generasi kedua diantaranya komputer PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat sebagai komputer mini komersial pertama pada tahun 1967. Contoh lainnya yaitu IBM 1400, IBM 7070, NCR 300, dan sebagainya. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, penggunaan teknologi sirkuit seperti transistor dan diode. Kedua, kapasitas memori utama dikembangkan oleh magnetic core storage. Yang ketiga, kebutuhan daya listrik lebih kecil dari sebelumnya. Yang keempat, mampu melakukan proses real time dan real sharing. Yang kelima, proses operasi jadi lebih cepat dan sebelumnya. Yang ketujuh, bukan hanya berorientasi pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Yang ke-8, ukuran fisik lebih kecil daripada sebelumnya. Yang ke-9, menggunakan simpenan luar berupa magnetic type dan magnetic disk. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu.
Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan VAX-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh unik. Komputer ini di generasi ketiga sudah memiliki ukuran lebih kecil karena menggunakan komponen 4 integrated circuit sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogram dan multiprocessing serta dapat melakukan komunikasi antar data komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Ciri-ciri dari generasi ketiga ialah komponennya adalah IC, Integrated Circuit, kemudian prosesornya lebih cepat, kemudian bentuk fisik lebih kecil sehingga menghemat ruang, kemudian kapasitas memori lebih besar, kemudian software mengalami peningkatan, dan menggunakan listrik lebih hemat. Komputer generasi keempat dimulai tahun 1970. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemu MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contohnya produk Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi large scale integration yang juga disebut dengan bipolar large scale integration. Contoh komputer yang telah menggunakan chip mikroprosesor adalah komputer IBM 370. Sedangkan pada tahun 1981 banyak komputer yang sudah menggunakan mouse dan sistem Windows. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu IC lebih kompleks dan terintegritas. Menggunakan LSI yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Dikembangkan VLSI yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Generasi kelima atau generasi sekarang digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1990-an. Peningkatan dari segi virtualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi 5 adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen yang penting di dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komputer yang digunakan pada komputer generasi kelima dalam menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan, atau kalian lebih mengenal dengan sebutan artificial intelligence. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima adalah bentuk komputer minimalis dan mendukung mobilitas, tersedianya bentuk fitur untuk pengguna komputer, penerapan teknologi chip, kemampuan dari segi multimedia yang jauh lebih unggul. Contoh komputer generasi kelima yaitu MacBook, Chromebook, atau Ultrabook. Kelebihan komputer generasi kelima yaitu jauh lebih fungsional dan menunjang untuk melakukan aktivitas apapun, termasuk dalam proses penghitungan angka. Yang kedua adalah kepraktisan yang ditawarkan menjadi kelebihan dari generasi komputer saat ini, mulai dari ukuran, bentuk, dan bobot yang minimalis. Yang terakhir adalah perangkat komputer di generasi kelima mempunyai daya penyimpanan memori yang sangat baik.